Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan saat ini, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah menjadikan hujan yang diturunkan ini sebagai rahmat bagi kita semuanya. Alhamdulillah atas izinnya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat senantiasa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah sembari menunggu waktu isya kita akan membahas, menyimak tentang pembahasan sejarah manusia terbaik, yaitu sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sekalian, kumaha darama? Alhamdulillah. Insyaallah tema yang akan disampaikan ini tentang turunnya wahyu pertama kepada nabi terakhir, yaitu kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul. Berapa usia nabi ketika diutus? Maka jawabannya adalah Nabi diutus pada usia 40 tahun. Dan memang rata-rata para nabi, para rasul diutus ini di usia ini. Dan ada satu keistimewaan di usia ini. Usia ini disebut dengan usia kematangan. Ya. Baik matang secara fisik. Karena kan yang namanya seorang manusia itu akan terus berkembang fisiknya sampai usia 40. Nanti 40 ke atas itu berkurang. Ya, bukan bertambah. Kemudian matang secara intelektual, ya, pengetahuan, juga paling matang secara emosi, dan juga matang secara spiritual. Dan biasanya usia 40 ini dijadikan momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur bagi kita semuanya yang ketika usia 40 itu orientasi kita bukan dunia tapi akhirat. Ini sebagaimana pernah dirasakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika usianya mencapai 40, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman ketika ingin mengucapkan syukur mencapai usia 40 dan ingin membuktikan penghambaan, pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dari usia 40 tapi masih jauh dari agama, hati-hati saja. Ya, yang dikhawatirkan itu adalah terus saja dalam kegelimangan dosa, kemaksiatan, dan Allah tidak mengembalikan kepada jalur hidayah. Ini yang dikhawatirkan, ya. Kemudian para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana wahyu itu bermula? Sebetulnya kalau berbicara tentang wahyu yang pertama itu bentuknya ternyata bukan Al-Qur'an. Ya. Para ulama menjelaskan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi itu bentuknya adalah mimpi yang baik. Ya, jadi tidak sekaligus turun Al-Qur'an. Tapi ada beberapa jeda sekitar 6 bulan sebelumnya, itu Nabi sering bermimpi. Dan juga catatannya, Nabi Muhammad SAW usia 37 tahun itu, Nabi sudah passive income. Ya, passive income itu artinya Nabi tidak terjun langsung, ya, ke perusahaannya, sudah dipercayakan kepada orang kepercayaan, ya, pegawainya Nabi. Tapi Nabi memiliki pemasukan yang kontinu, ya, yang stabil. Nah, kemudian usia 37 ini
Nabi sudah tidak memikirkan bisnisnya lagi. Yang dipikirkan oleh Nabi itu adalah tentang bagaimana memperbaiki keadaan masyarakat. Karena begini, perlu diketahui, masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang jauh dari bimbingan agama. Dekadensi moral terjadi. Sekarang kalau mau dilacak, apa kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum turunnya Al-Quran? Kebiasaan mereka mabuk-mabukan, minum khamr, kebiasaan mereka main judi, ya. Kemudian kebiasaan mereka, mohon maaf, main perempuan, berzina dan lain semacamnya. Kemudian mereka beribadah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, dan tidak hanya beribadah kepada Allah. Ini artinya keyakinan syirik, ya. Jadi umat jahiliyah ini adalah umat yang jauh dari ajaran bimbingan agama. Wabil khusus ada jeda yang cukup panjang dari masa Nabi Ibrahim ke masa Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah orang-orang baik di masa itu ada? Ada orang-orang baik. Masih ada orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Ibrahim yang murni, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena mereka sangat minoritas, sangat sedikit sekali. Dan mereka tidak atau belum mampu mengubah masyarakat yang sangat jauh dari bimbingan agama. Nah, yang dipikirkan oleh Nabi itu adalah bagaimana cara membenahi masyarakat yang bobrok hari itu. Dan poin ini harus kita ambil dan terapkan dalam kehidupan nyata. Punten-punten, kondisi kita sekarang hampir mirip dengan orang-orang jahiliyah terdahulu. Bagaimana anak-anak muda ini, ya, kehidupan mereka, kehidupan malam mereka, hobinya mereka, clubbing, minum minuman keras. Kemudian bagaimana para pemuda, orang tua juga ada, ya, main judi online, ya, baik itu yang kakek Zeus 88 atau Paris 88 yang sering muncul di iklan itu, asal pencet, main slot, kan begitu ya. Kemudian bagaimana, ya, penyebaran, ya, prostitusi dan semacamnya. Ini kan harus jadi bahan pemikiran. Dan orang-orang yang bertanggung jawab itu adalah pertama ulama, tentunya para dai, dan juga adalah aparat pemerintahan setempat, kan begitu ya. Nah, waktu itu tidak ada orang yang memikirkan ini, kecuali hanya segelintir orang, yang termasuk yang memikirkannya itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini juga menjadi pelajaran bahwa Nabi kehidupannya itu tidak apatis. Kendailah masyarakat kacut, oke, bobrok, oke, yang penting mas saya dan keluarga beres, rapi, repeh, begitu ya. Tidak seperti itu. Justru yang paling banyak dipikirkan oleh Nabi itu adalah keadaan masyarakat. Bayangkan ketika Nabi wafat, siapa yang dipikirkan? Bukan keluarganya. Yang dipikirkan oleh Nabi itu adalah ummati. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku ketika aku tinggalkan? Itu. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah umatnya, masyarakat sekitarnya. Maka gara-gara inilah Nabi Muhammad SAW beliau disukakan pada dirinya untuk bertahanus. Ditambah lagi dengan mimpi. Kan Nabi sering mimpi yang baik tuh. Ya, terjemahnya mimpi yang baik, bukan mimpi indah. Mimpi indah konotasinya ke anu karek baleng menurutnya. Jadi mimpi yang baik itu Nabi kadang melihat sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Nabi pun kaget, loh kok saya melihat pemandangan-pemandangan yang indah dalam mimpi saya. Dan itu berlangsung tiap malam sekitar 6 bulan sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Tapi jauh sebelum itu Nabi memang suka bertahanus. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Setelah mimpi ini, tsumma hubbiba ilaihil khala, maka Nabi disukakan pada hatinya untuk al-khala, menyendiri. Kenapa? Karena memang Nabi memikirkan masalah umat, ya. Untuk urusan dunia mungkin bagi Nabi dan keluarga sudah cukup, ya, sudah cukup. Tapi ada yang paling membuat Nabi itu berpikir keras, yaitu tentang keadaan masyarakat jahiliyah. Pertanyaannya nanti, di manakah Nabi menyendiri? Yang kedua, kenapa Nabi menyendiri? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di sana? Dan berapa lama Nabi menyendiri? Nah ini adalah tempat Nabi bertahanus. Namanya adalah Gua Hiro, ya. Gua Hiro. Gua Hiro ini itu tepatnya ada di Jabal Nur, ya, atau Gunung Cahaya. Kurang lebih sekitar 2 mil
atau 3 kilometeran lah, 2,6 kilometer itu dari kota Mekah. Kemudian para hadirin ikhwat iman rahimakumullah, Gua Hiro ini itu panjangnya hanya 1,8 meter. Jadi kalau nanti dengan ukur 1,8 meter, kurang dari 2 meter. Lebarnya itu 0,8, kurang dari 1 meter. Dan ketika Nabi ke Gua Hiro, Nabi sendirian, tidak ngajak teman. Kan orang malah ke gunung sok ngajak baturannya. Ada yang suka main ke gunung, hiking gitu, atau kapuntang, ke Ciwidey, Ranca Upas, mangawe kita nyalira ahoream, nyalira macam siun gitu. Ngajak ke baturan wae urang mah. Paling tidak nyanak nonci, gitar, jejentrengan, kan begitu ya. Terus nyanak liweteun. Nyanak naon deui aya mah kompor, magic kompor dibawa ieu nama. Nepi ka kasur-kasur dibawa jeung tenda, kan begitu ya. Naon di ditu cenah healing begitu. Nah, Nabi itu pernah naik gunung. Yang dibawa oleh Nabi itu adalah seabad permasalahan yang Nabi temui di masyarakat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melakukan apa yang dimaksud dengan uzlah. Uzlah itu artinya menepi, menyendiri. Nabi berhenti di stasiun yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, masyarakat, dan di sanalah Nabi bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi meminta petunjuk. Di antara yang Nabi minta itu adalah, ya Allah, ini kondisi masyarakat itu sangat bobrok, ya, seperti apa yang kita temui hari ini, korupsi di mana-mana, kan begitunya. Lalu yang dikorupsi, minyak, ya, Pertalite, Pertamax, gitunya. Terus naondenya, timah, terus naondenya, oh macam-macam. Belum masalah surat menyuratnya, surat sertifikat tanah, oke dikorupsi macam-macam lah. Nah, Nabi itu memikirkan tentang kondisi masyarakat, dan itu pun harus kita pikirkan sebetulnya. Kemudian Nabi minta petunjuk dari Allah. Pertama, siapa yang bertanggung jawab untuk mengubah masyarakat yang bobrok ini, yang moralitasnya sudah sangat hancur, ya. Yang kedua pertanyaannya, kalau orang itu bertanggung jawab, dengan apa mengubahnya, dengan cara apa mengubahnya. Jadi Nabi minta petunjuk, siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk mengubah masyarakat yang bobrok ini. Yang kedua, dengan apa, menggunakan apa. Maka para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ternyata setelah Nabi banyak berdoa, itu tidak langsung. Jadi usia 38 masuk 39, Nabi naik ke Gua Hiro. Biasanya di bulan Ramadan, Nabi berbekal, habis bekal, kadang pulang, kemudian ngambil lagi, naik lagi. Tapi di kali yang pertama, itu Nabi tidak bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi di Ramadan yang pertama kali Nabi bertahanus di Gua Hiro, Nabi tidak menemukan apapun. Nabi turun seperti biasa, dan di kesempatan yang pertama itu, kalau Nabi turun itu biasanya tidak langsung pulang ke rumah. Biasanya tawaf dulu di sekitar Ka'bah, kemudian setelah tawaf, baru Nabi ya membersihkan diri, nyisir, dan lain semacamnya. Karena Nabi itu kalau ingin bertemu dengan istri, pasti harus dalam penampilan yang prima. Kan begitu ya. Nabi tidak mau ketemu dengan istri itu, dengan Ibunda Khadijah dalam keadaan rambut kusam, kusut begitu. Makanya siapkan pisau cinta namanya, pisau cinta dalam saku. Kemudian tong hilap nganggo minyak rambut, nganggo tanco, ya, oge minyak naonnya, nyong-nyong dan semacamnya gitu. Jadi bertemu dengan istri itu dalam penampilan yang prima gitu. Tah ieu mah lamun urang kita dicurigai, geus uli jeung saha gitu. Kan begitu ya ieu mah. Padahal ingin mencontoh Nabi. Nah, kemudian Ramadan berikutnya usia Nabi masuk 38 39, 37 38 39. Berarti usia 39. Nabi naik lagi ke Gua Hiro. Ternyata di kali yang kedua pun sama. Allah belum menugaskan Nabi, mengangkat Nabi menjadi seorang Rasul, tidak. Jibril belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa setelah masanya selesai Nabi turun. Yang ketiga, nah kali ketiga ketika Nabi usia 40, ya. Jadi pun tidak langsung naik Gua Hiro kemudian langsung diangkat. Nabi 3 tahun berturut-turut sudah memikirkan masyarakat jahiliyah. Dan ternyata ini juga menjadi pelajaran bahwa yang namanya doa itu tidak langsung ya semuanya diijabah. Ada doa yang langsung ijabah, ada yang doa ditahan dulu sebentar kemudian diijabah, ada yang hari ini diijabah dengan doa tapi doa itu sudah dilangsungkan bertahun-tahun. Kan begitu. Ada yang 5 tahun baru diijabah, ada yang 10 tahun baru diijabah. Ada seseorang suami istri yang berdoa pengen punya anak 12 tahun yang lalu.
tapi baru diijabah punya anak itu setelah 12 tahun. Kan ada yang seperti itu. Makanya yang namanya doa itu tidak pernah usang. Dan kita tidak akan pernah rugi dari yang namanya doa. Karena sebetulnya setiap doa itu kalau ikhlas pasti diijabah. Cuman kategorinya ada yang langsung cepat, ada yang sedang, ada yang harus bersabar terlebih dahulu. Tapi intinya diijabah. Nah baru di tahun ketiga itu diijabah. Dari kegundahan Nabi, kegelisahan Nabi, bahwa masyarakat ini harus ada yang membimbing. Siapa orangnya? Dengan apa dia membimbing? Maka pertanyaan-pertanyaan itu terjawab. Yang diberikan SK oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul itu adalah Nabi sendiri. Nabi sendiri. Maka Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak ya manusia yang ada untuk menjadi nabi yang terakhir, kemudian rasul yang terakhir. Bahkan Nabi menjadi imamul anbiya'i wal mursalin. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana ya Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Tapi pelajaran dulu ya. Ini pun sama. Sebetulnya kita pun dalam kehidupan kan tidak selamanya lurus kan. Tidak selamanya mendapatkan kenikmatan atau kemudahan, kelancaran. Kadang kita menghadapi posisi yang ruwet gitu. Lupa masalah. Budak masalah. Istri juga mendapati masalah. Kitanya sendiri untuk urusan keluarga, perusahaan, atau pekerjaan, kadang menghadapi masalah. Maka punten, pelajaran dari Nabi, kita harus memiliki halte stasiun. Tempat kita sejenak munajat dengan Allah dan kita sampaikan semua keluhan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu di rumah kita. Di rumah kita itu harus ada tempat pangsolatan. Tempat sholat. Nah, tempat sholat ini wabil khusus tempat sholat sunat. Karena untuk laki-laki itu kan sholat fardunya dianjurkan berjamaah. Tapi meskipun kita sholat wajib berjamaah, di rumah pun harus punya tempat sholat untuk melaksanakan sholat sunnah. Waktu yang terbaik itu adalah waktu sahur. Nah, silahkan di sana curhatkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatkan apapun. Bahkan Allah menjamin setiap sepertiga malam itu Allah turun ya ke langit dunia. Kata Allah, siapa yang meminta pasti aku kasih. Siapa yang berdoa pasti aku ijabah. Siapa yang minta pasti aku beri. Begitu. Ini ya momentum ya mi'rajnya kita. Kalau mi'rajnya Nabi kan pernah ke Sidratul Muntaha. Tapi mi'rajnya kita itu adalah dengan kita mendekati taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang pasti punya masalah, ya. Tapi bagaimana cara seseorang mencurahkan masalah itu, silahkan tiru kepada Nabi. Curahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz pan hoyong nurutan Nabi ka gunung mangga. Der ka gunung kan itu. Tapi pun tadi dituna ulah ninyuh mie, midog gitu. Ngopi gitu. Betul-betul kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ketika kita naik gunung kita membawa seabrek masalah, pas turun kita membawa solusi. Ulah kieu pas ya angkat ke gunung masalah loba, pas turun di gunung masalah nambahan gitu nya. Itu kiasan saja, bisa di tempat yang memang seperti gunung atau di rumah sendiri pun tidak masalah, tapi yang jelas kita harus memiliki tempat dan waktu yang betul-betul privat intim hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jangan begini, jadi kehidupan normal loba masalah tapi paradise hudang gitunya. Masalah loba tapi jarang qiyamul lail, jangan curhat dengan yang maha kuasa. Gak boleh seperti itu ya. Ini harus jadi catatan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah ada Allah yang maha besar. Allah mampu untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi, kan gitu. Para hadirin ikhwati rahimakumullah, maka datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Faja'ahul malaku, maka malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua riwayat para hadirin ikhwati rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah malaikat Jibril ini datang dengan wujud aslinya, ya, atau malaikat Jibril ini datang dengan wujud menyerupai seorang manusia? Ya, ternyata dua versi. Ada yang menyebutkan Nabi itu melihat malaikat Jibril di Gua Hiro itu adalah dengan wujud yang asli. Dan punten ketika Nabi melihat sosok ya malaikat Jibril dalam wujud aslinya, Nabi pun soak ya. Nabi pun terkejut begitu. Pernah ketika Nabi setelah kejadian Gua Hiro, kan wahyu itu sempat terputus ya.
Jadi Nabi sudah diangkat menjadi seorang nabi, SK, tapi job desk-nya belum Nabi terima. Sampai Nabi bingung, itu kumahanya. Adik saya teh bener gitu, menerima wahyu menjadi nabi yang terakhir, atau ini teh halusinasi, namanya apa ya? Halusinasi. Ini teh lamunan atau kenyataan begitu. Sampai Nabi sendiri datang ke Gua Hiro untuk kedua kali setelah diangkat. Nabi bingung. Di Gua Hiro Nabi tidak mendapati Jibril. Ini kejadiannya setelah Nabi menerima wahyu ya. Jadi Nabi menerima wahyu, seketika itu langsung tidak ada kabar. Nabi bingung. Saya sudah diangkat menjadi seorang nabi. Terus tugasnya apa? Maka Nabi datang lagi ke Gua Hiro. Di Gua Hiro Nabi tidak mendapati siapapun, tidak mendapati malaikat Jibril. Pas pulang dari Gua Hiro, nah ini ada yang memanggil, "Ya Muhammad," reret kakenca. Gak ada siapa-siapa. "Ya Muhammad," menoleh Nabi ke kanan, gak ada siapa-siapa. "Ya Muhammad," ke depan juga gak ada. "Ya Muhammad," ke belakang juga gak ada. Lamun orang soknya di tengah lewe, anu ngegeroan sok. Bari eueuh sasaha. Dua keliling sasaha, kumacik nyebutna. Juri gitu. Juri gitu ya. Ternyata pas Nabi tengadah ke atas, Masya Allah, Nabi melihat sosok Jibril dalam wujud asli. Nah, kalau yang ini tidak ada perbedaan pendapat. Ini mah asli wujud malaikat Jibril. Saya tanya, berapa jumlah sayap malaikat Jibril? 600. Satu sayapnya saja itu bisa merungkup dunia dan seisinya. Karungkup ke malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia di antara sekian banyak malaikat. Dan waktu itu Nabi pun merasa ketakutan ya, terkejut, takut juga melihat sosok malaikat Jibril yang begitu luar biasa. Nah, ini mah ketika pulang. Kembali ke awal. Kalau yang pertemuan pertama dengan malaikat Jibril itu ada dua versi. Ada yang menyebutkan Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril itu yatamassal. Yatamassal itu artinya menyerupai. Karena memang yang namanya malaikat ataupun jin sekalipun itu diberikan kemampuan untuk berubah wujud. Dan biasanya kalau malaikat Jibril menyerupai seorang manusia, biasanya mirip seorang sahabat, namanya adalah Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada sahabat Dihyah, namanya Dihyah Al-Kalbi, dan malaikat Jibril kalau berubah wujud itu biasanya mirip dengan wajah beliau, yaitu Dihyah Al-Kalbi. Kan begitu? Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, malaikat Jibril langsung datang. Bayangkan ya, keur di gunung sorangan balik nyempeng HP. Ya. Nabi sedang bertahanus, tiba-tiba datang sosok malaikat ruas kan Nabi tanya. Sahabatnya iya kan gitu. Bari dicobian di luar gunung nyalira lah gitu. Kenaon kertapa keur meditasi. Ujung-ujung aya nu sumping kan gitu nya. Ruas kan urang kayaknya. Kumaha nyari tanah anggar tadi gitu. Kemudian tiba-tiba malaikat ini mengatakan kepada Nabi, "Iqra," bacalah Muhammad. Kata Nabi, Nabi qori, saya tidak bisa baca. Jadi memang Nabi itu tidak bisa membaca. Nabi itu termasuk Nabiul Ummi. Nabi Ummi itu artinya Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa berhitung. Loh kok Nabi tidak bisa calistung? Memang tikudratna Allah tentukan hal itu dengan kemahakuasaannya. Untuk hikmah. Hikmahnya adalah, kenapa Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung? Agar nanti Al-Quran tidak dituduh oleh orang-orang Quraisy sebagai buatan Nabi. Sebab begini, kalau Nabi jago sajak, jago syair, kemudian Nabi mendatangkan Quran, yang Quran itu dari Allah, nanti orang nyangka mah buatan sorangan. Itu mah jijienan Muhammad, kan begitu ya. Tapi orang-orang Quraisy tahu Nabi itu jarang membuat puisi. Nabi jarang membuat syair. Nabi jarang membuat sajak. Tiba-tiba Nabi menyampaikan bait-bait ayat Al-Quran yang indah. Kan orang juga kan minimal, ini pasti bukan buatannya. Ini adalah buatan Tuhannya, kan begitu. Nah itu diantara hikmah kenapa Nabi tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sampai di perang Hudaybiyah, sempat ya. Di perang Hudaybiyah itu, Nabi dengan Suhail bin Amr, Suhail di pihak Quraisy, kemudian Nabi di pihak kaum muslimin. Beliau dan Suhail itu sepakat bahwa akan melakukan perjanjian damai, namanya adalah Sulhul Hudaybiyah. Kemudian poin-poinnya itu ditulis, dan yang menulis adalah Ali bin Abi Thalib. Ali menulis, Bismillahirrahmanirrahim.
menulis begitu. Kemudian Suhail tidak terima, karena Suhail masih musyrik kan. Loh, kok bismillahirrahmanirrahim? Kata Suhail, saya kenal Allah, tapi kami tidak mengenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Jadi kalau mau tulis bismillah, tulis saja bismillah saja, tanpa ada sifat Ar-Rahman, tanpa sifat Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang disematkan oleh kaum muslimin. Jadi kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak disepakati oleh Suhail. Pokoknya kata Suhail gak mau, kecuali dihapus. Kemudian kata Nabi, memang ditulis gitu. Nabi kan tidak bisa baca. Ya itu ditulis, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Nabi, Ali hapus. Hapus kata Ar-Rahman, hapus kata Ar-Rahimnya. Kata Ali, gak mau ya Rasulullah, gak mau. Gak mau, biarkan saja seperti Ali hapus. Enggak ya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, mana kata Ar-Rahman itu? Ini, ya Rasulullah, ini kata Ar-Rahman. Nabi ngambil penghapus, dihapus sama Nabi. Tapi uniknya, ketika Nabi ingin menghapus Ar-Rahman, Nabi tidak tahu mana tulisan Ar-Rahman itu yang mana. Ya, karena memang Nabi ini tikudratna. Ya, tikudratnya itu memang dari Allahnya itu Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Akhirnya oleh Nabi Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu dihapus. Hanya untuk apa? Hanya untuk strategi agar tercapainya perjanjian antara orang-orang muslim dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy waktu itu. Nah, ini tanda bahwa Nabi memang tidak bisa baca. Ketika Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Maka fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahd. Dipeluk erat-erat sampai Nabi kepayahan. Setelah Nabi lemas, maka dilepaskan kembali. Nabi agak kerasan, segar kembali, langsung diperintah lagi, iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi sampai Nabi kepayahan. Setelah kepayahan dilepas lagi. Kemudian setelah kali ketiga, iqra, bacalah. Jawaban Nabi 3 kali, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi untuk ketiga kalinya, dilepaskan kembali. Baru yang keempat kalinya Nabi mengikuti, yaitu turun wahyu yang berbentuk Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ini juga akan menjadi pelajaran ya, bahwa yang namanya wahyu yang berbentuk Al-Quran itu tidak pernah turun kepada Nabi pada saat posisi Nabi tidur. Ya. Jadi wahyu yang berbentuk Al-Quran itu tidak mungkin turun kepada Nabi pada saat Nabi tidur atau bermimpi, tidak mungkin. Karena setiap Al-Quran, setiap ayat Al-Quran yang diterima oleh Nabi, yang diturunkan oleh Allah, pasti semuanya melalui pelantara malaikat Jibril. Nah, ini yang membedakan antara Al-Quran dengan Sunnah. Kalau yang namanya Al-Quran, semua ayatnya itu melalui pelantara. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi tanpa pelantara malaikat Jibril, tidak ada. Kalau yang namanya Sunnah, itu bisa turun kepada Nabi tanpa malaikat Jibril, bisa. Bisa melalui ilham, bisa melalui wahyu secara langsung, tapi tidak malaikat Jibril atau melalui malaikat Jibril. Tapi kalau Quran enggak, ya. Quran itu memang semuanya keistimewaannya itu adalah turun kepada Nabi melalui pelantara, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, setelah selesai bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi langsung turun. Biasanya Nabi turun dari Gua Hira itu sebelum ke rumah, Nabi tawaf, ya. Tapi tidak dengan kali ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Nabi langsung pulang ke rumah dalam keadaan bercucuran keringat, padahal musim dingin. Bayangkan, ini kan musim dingin, biasanya nggak keluar keringat. Tapi ini Nabi itu saking terguncangnya hati beliau, ya, saking takutnya dengan kejadian tadi sampai Nabi berkeringat di musim dingin. Kemudian para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ketika masuk ke rumah, ya, Nabi tidak sempat membereskan rambutnya, ya, karena kondisinya yang genting begitu. Setelah mengucapkan salam, maka Nabi mengatakan kepada Ibunda Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Dan hebatnya Ibunda Khadijah, beliau tidak to the point nanyain masalah, tidak. Ini pelajaran untuk ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mendapati, suami ibu mendapati masalah, tolong jangan tanya langsung apa masalahnya, tapi tenangkan dulu. Tawisan,
apakah ayah mau teh, tehnya pakai gula atau tanpa gula, atau mau kopi, kopinya pakai gula atau kopi pahit atau pakai sianida, tawarin saja. Lalu pakai sianida berarti ngerah leungit masalahnya jeung nyawa-nyawa nasa kalian, kan gitunya. Ditenangkan dulu. Suami minta selimut, sok cenah ngajepat heula kadinya. Ayah mau dipeuselan, bade dipencetan, pencetan heula. Bade dibabukan, babukan heula kadinya. Ya, atau mau ditemani istirahat seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menemani istirahatnya Abu Thalhah. Padahal anaknya itu sudah wafat. Sampai ya ditemani makan, ditemani istirahat, sampai mohon maaf berhubungan badan, baru setelah berhubungan badan dikabarkan bahwa anaknya itu wafat. Dan dengan sabarnya Ummu Sulaim mengabarkan itu kepada suaminya. Kan begitu. Dan ini juga menandakan betapa skenario Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah sekali, ya. Karena begini, di antara istri Nabi itu kan banyak. Istri Nabi itu ada 11. Istri yang pertama itu adalah Ibunda Khadijah. Tapi dari sekian banyak istrinya, ada ternyata istri Nabi yang muda sekali, namanya Ibunda Aisyah. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menikahkan Nabi dengan Ibunda Aisyah terlebih dahulu? Karena kan itu yang gadis. Tapi urutannya itu, menikah dengan Ibunda Khadijah sampai, ya punten, Nabi tidak menikah lagi selama Ibunda Khadijah masih hidup. Nabi melakukan monogami, artinya apa istilahnya itu? Monogami itu berarti suami yang beristrikan hanya satu saja. Jika orang kannya ahli tauhid kabehanana. Karena sieun ku pamajikan. Sampai Ibunda Khadijah wafat, baru Nabi menikah dengan Ibunda Saudah, dengan Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Zainab binti Khuzaimah dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi ditikahkan oleh Allah dengan Ibunda Khadijah terlebih dahulu sebelum Ibunda Aisyah? Kenapa tidak dibalik? Maka jawabannya, justru di saat-saat awal dakwah yang dibutuhkan oleh Nabi bukan sosok Aisyah, tapi sosok Khadijah. Seorang janda yang berpengalaman, yang siap mengorbankan hartanya, dan siap menenangkan Nabi ketika Nabi kalut. Ya, ini pelajaran mahal dari Ibunda Khadijah. Jadi ibu yang puntennya, ibu anu dipengker, bilih carogena kitunya nuju aya masalah, terutama cicilan akhir bulan, tolong ditenangkan. Makumahanya ayah teh aya masalah payunkeun cicilan tanggal 28, tenang ya. Pakai saja saldo yang punya mama. Tenang, pokoknya bayarkeun heula. Pokoknya mah ayah cing tenang, tong kapikiran kan engke tanggal 2 bayarnya. Gitu we lah gitu. Kan begitu. Jangan tanya to the point. Sebab begini, paling pusing ya suami itu ketika ada masalah di luar rumah, masalah di bisnis misalkan, masalah dengan teman, ya ke pasea lah rame gitu. Pas balik ke imah punten-punten. Imah jika para kapal pecah gerianya. Apa itu kapal pecah? Kapal pecah teh oh pamuran tak can diberesan. Kemudian anak salima-lima lehoan kabeh, can dimandian kabeh. Kemudian pamajikan sorangan buuk raun ka luhur. Kan begitu nya. Can mandi, make daster isuk-isuk keneh pada jam 5 sore teh. Nya diangseun, ya Allah bau ingkat nya. Bau 7 rupa pamajikan gitu kan. Kemudian pas ka dapur ningali magicom, oh sanguari. Kan pusing, bari nanya ke masalah, aya naon Pak gitu. Ngalapung kan banyak. Makanya punten, suasana rumah itu harus dikondisikan agar suami itu betah. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Punten, Ibunda Khadijah itu paling tahu kapan Nabi pulang. Misalkan Nabi pulang jam 4 sore, semuanya sudah siap. Ya, rumah dirapihkan, beliau sudah dandan, makanan sudah siap disajikan. Kan harus seperti itu. Mata pantasnya salah kita balik ke imam, bari sangu eueuh, pamajikan can mandi di kitu nya. Ya, kemudian baru dak can mandian, imah jika kapal pecah. Mata kalau nyalahkeun salaki lamun neangan rumah yang lain. Rumah makan maksudnya. Cenah di imah mau sangu, mending ke rumah makan, mana rumah makan Padang gitu. Karena kalau dalam bahasa Sunda itu yang namanya istri itu namanya pamajikan. Pamajikan itu artinya tempat kembali. Jadi harusnya rumah kita itu yang di sana ada istri kita itu harus menjadi tempat pulang dari segala jenis keruwetan yang kita temukan di luar. Jadi kita mendapatkan masalah di luar, ketenangan itu kita dapatkan di rumah. Ya. Dan apa jadinya kalau keruwetan ini pas balik ke imah tambah ruwet gitu. Jadi bingung, mau ngasih ngomong balik ke imah tambah ruwet tinggal ningali pamajikan ieu cenah. Kerma di luar teh menakan masalahnya. Karena pas pulang teh langsung disogorokeun cenah ieu tagihan PLN gitu. Tagihan telepon, tenang. Makanya punten.
Seorang istri itu harus tahu kapan menyampaikan masalah-masalahnya. Kalau perlu pendam dulu sementara waktu. Ketika suaminya belum kerasan, tolong tahan dulu. Seperti Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah tidak tanya langsung kepada akar masalah, tapi ditenangkan. Nabi perlu selimut, ambilkan selimut langsung. Nabi istirahat. Setelah Nabi istirahat, baru Nabi bangun. Setelah bangun, Nabi pun tanpa diminta cerita sendiri. Begini, wahai istriku, tadi itu pas di Gua Hiro, ternyata saya didatangi sosok makhluk. Nyebutnya itu sosok makhluk. Dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah malaikat, tapi saya tidak tahu persis apakah itu malaikat atau jin, ya, yang menyamar itu. Ya. Para hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka waktu itu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya khawatir tentang masa depanku. Disinilah peran istri dibutuhkan. Kata Ibunda Khadijah, kala, jangan punya pikiran seperti itu. Gak usah punya pikiran seperti itu. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan wahai suamiku. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang baik. Engkau selalu menyambungkan tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan sering menanggung beban orang yang memiliki beban. Wa taksibul ma'dum, membantu orang yang kesusahan. Engkau orang baik. Wa tuqrid baik, dan engkau sering memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu menolong orang yang membutuhkan hak, begitu. Jadi posisi istri itu sangat dibutuhkan ketika hati suami terguncang. Ya, tolong ditenangkan. Bahkan saat itu Ibunda Khadijah punya inisiatif. Anda tenang saja, wahai suamiku, untuk masalah ini kita akan konsultasikan dengan kerabatku. Jadi ide agar Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal nantinya, itu idenya datang dari Ibunda Khadijah. Maka Ibunda Khadijah keesokan harinya langsung membawa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau adalah sepupunya Ibunda Khadijah, dan beliau adalah seorang ahli pendeta, ya. Beliau mengetahui sejumlah ilmu kitab, baik itu ilmu Injil ataupun ilmu Taurat, ya. Kemudian beliau menulis, ya, pandai menulis dengan bahasa Ibrani. Beliau pernah menulis Injil dengan bahasa Ibrani dan seterusnya. Kemudian setelah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, maka Ibunda Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Yabna am, isma' min ibni akhi." Wahai sepupuku, dengarkan kisah yang akan disampaikan dari sepupumu ini. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Waraqah, kata Waraqah, "Yabna akhi, madza tara?" Apa sebetulnya yang terjadi? Apa yang Anda lihat? Kata Nabi SAW, Nabi mengabarkan apapun yang dilihat waktu itu. Dari mulai kisah Nabi sering naik ke Gua Hiro untuk bertahanus menyendiri. Kemudian dari mulai kisah Nabi baru 3 tahun menjalani itu. Dan ketika Nabi menyendiri, kemudian didatangi oleh sosok malaikat, begitu. Kemudian malaikat ini memerintahkan Nabi untuk membaca. Kata Nabi, saya tidak membaca 3 kali sampai pada akhirnya mengikuti apa yang dituturkan oleh Nabi itu, oleh malaikat itu, yaitu membaca surat Al-Alaq itu. Ternyata setelah dikisahkan ulang kepada Waraqah, Waraqah ngangguk-ngangguk saja. Karena Waraqah yakin betul bahwa sosok yang datang kepada Nabi itu adalah sosok malaikat yang sama, yang pernah datang kepada Adam, pernah datang kepada Nuh, pernah datang kepada Ibrahim, pernah datang kepada Sulaiman, pernah datang kepada Daud, pernah datang kepada Isa. Itu adalah sosok malaikat yang sama. Makanya beliau menjawab, "Hadzan namus, tenanglah wahai saudaraku. Sosok malaikat yang Anda lihat itu adalah namus namanya." Jadi ternyata malaikat Jibril itu punya nama lain. Di Injil dan di Taurat, ya, itu dikenalnya dengan sebutan namus. Jadi namus dengan malaikat Jibril sama. Jadi malaikat itu adalah namus yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Jadi tenang saja, itu adalah malaikat yang sama. Ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya agama samawi itu satu. Agamanya Nabi Adam sama dengan agamanya Nabi Musa. Agamanya Nabi Musa sama dengan agamanya Nabi Daud. Cuman ajaran-ajaran syariat Nabi-Nabi sebelumnya itu mengalami kadaluarsa, expired. Seperti Nabi Musa, ketika terhenti maka umatnya itu harus beriman kepada Nabi Isa. Ketika masa syariat Nabi Isa selesai, maka sebetulnya umat Nasrani, Kristiani harusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
dan ketika datang nabi yang setelahnya, otomatis syariat-syariat nabi yang sebelumnya itu akan menjadi kadaluarsa. Kan begitu. Ya, urutan waktu saja sebetulnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad yang berlaku itu adalah ajaran Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa yang berlaku itu adalah ajaran Nabi Musa, kan begitu. Tapi ketika Nabi Musa ini datang Nabi Isa, maka sudah tidak berlaku lagi. Apalagi ketika datang Nabi akhir zaman, kedatangan Nabi akhir zaman dengan syariatnya itu menghapus keberlakuan semua syariat. Makanya gak betul juga kalau misalkan hari ini masih menjalankan syariatnya Nabi Isa, gak betul. Hari ini masih menjalankan syariatnya Nabi Musa, gak betul. Karena Nabi Isa sendiri memerintahkan kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad, yang kalau dalam Injil Barnabas disebutkan namanya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku seorang nabi namanya adalah Ahmad. Itu tegas dalam Injil Barnabas, kan begitu. Kan harusnya seperti itu. Dan para hadirin ikhwati rahimakumullah, ini juga menjadi dalil landasan bahwa agama samawi itu sebetulnya sumbernya sama. Apa buktinya? Allahnya sama, yang menurunkan adalah Jibril yang sama, yang disebut dengan Namus. Dan waktu itu Waraqah mengatakan, kalaulah di akhir masa itu usiaku mencapai usia dakwahmu, perjuanganmu, maka aku akan membelamu, maka aku akan menjadi pembelamu, wahai saudaraku. Jadi ini komitmen dari Waraqah, kalau beliau diberikan usia umur panjang, maka beliau akan membela agama Nabi Muhammad SAW. Tapi qadarullahnya Waraqah wafat sebelum masa itu tiba. Makanya Nabi pernah bersabda tentang Waraqah. Jadi Waraqah itu adalah seseorang yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka disebut dengan Ashabul Fatrah. Ashabul Fatrah itu adalah orang-orang yang mengalami dua zaman, transisi, zamannya Nabi Isa mengalami, kemudian sebagian kecil atau besar zamannya Nabi Muhammad mengalami. Tapi mereka melakukan transisi yang hebat. Mereka beriman kepada Nabi Isa, setelah itu beriman kepada Nabi Muhammad. Maka itulah disebut dengan Ashabul Fatrah. Posisinya nanti di akhirat, Ashabul Fatrah di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berkata tentang Waraqah bahwa nanti di yaumul qiyamah, di surga nanti Waraqah itu akan menempati 1 atau 2 surga. Makanya juga menjadi dasar bahwa Waraqah itu akan menjadi ahli surga menurut siapa? Menurut kabar dari Nabi Muhammad SAW. Intinya apa? Nabi nanti akan berjuang. Berapa lama Nabi berjuang? 23 tahun. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Terjawab sekarang. Yang bertanggung jawab mengubah keadaan masyarakat adalah Nabi. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Nabi sedikit demi sedikit merubah kondisi masyarakat jahiliyah. Yang asalnya mabuk-mabukan, menjadi orang yang paling benci terhadap minuman. Itu Umar contohnya. Yang asalnya suka berjudi, jadi paling benci terhadap perjudian. Jadi sebetulnya kondisi masyarakat kita hari ini bisa diubah. Bisa. Ya. Sing yakin bisa dirubah. Dengan apa? Kalau masyarakat kita itu mulai kembali mengamalkan Al-Quran. Itu jawabannya. Kita pun sama. Kehidupan kita akan berubah. Karena Al-Quran itu akan mengubah hidup kita kalau kita mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sekedar dipajang, hanya sekedar dibaca, tapi tidak bisa mengubah perilaku kita sedikit pun. Jangan sampai seperti itu. Harusnya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup. Gaya hidup yang kita ikuti apapun yang ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Oh. Assalamualaikum. Selamat pagi.